Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pembelajaran. Pertama menggunakan Zoom meeting. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta kita diberikan pemahaman terhadap materi yang akan kita pelajari sesaat lagi. Untuk hari ini materinya perlu kalian catat, silakan dicatat dulu di buku tulis ya. Ini materi kimia farmasi kelas 11. Ada 2 jilid, ada 2 volume bukunya. Untuk penyampaiannya nanti Bapak tidak urut sesuai yang ada di sini ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan agar sinkron dengan materi praktikum. Untuk praktikum sendiri Bapak sekalian sampaikan di sini ya. Ya, jadi sudah bisa terlihat di materi praktikum kimia farmasi. Materi pertama adalah kesetimbangan, kemudian pembuatan larutan, laju reaksi, asam basa, kemudian Asam basa, reaksi-reaksi kimia. Betul. Kemudian semester 2-nya anion dan kation. Ini materinya ada di kelas 12. Ya. Di kita materinya dipadatkan di kelas 11 karena rata-rata di semester 2 kelas 12 itu yang tahun lalu saja bulan Februari sudah mulai ujian, jadi hampir tidak ada praktek sama sekali. Jadi agak maju ini materinya. Kemudian jadi untuk yang ini ya, materi yang yang materi kimia farmasinya kita sesuaikan. Sampai di sini silakan barangkali ada yang tanyakan dulu. Sudah jelas? Sudah dicatat? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke materi hari ini ya. Kita mulai dari bab pertama, hidrokarbon. Untuk materinya ini Bapak buat di Microsoft 365 ya. Di Microsoft PowerPoint 365. Kemudian kita akan coba mulai materi hari ini, hidrokarbon. Ya, silakan barangkali ada yang sudah membaca apa itu hidrokarbon, boleh. Ada? Silakan barangkali ada yang mau pendapat dulu. Sebutkan nama dan kelas, kemudian menyampaikan hasil dari membacanya tadi malam, silakan. Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Nur Laila, Pak. Ya, silakan. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Ya. Hidrokarbon adalah unsur senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon ya. Karbon C dan unsur hidrogen. Ya. Betul, jadi kurang lebih kalau dari definisi katanya hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas hidrogen dan karbon, ya. Karbon. Oke. Selanjutnya, ya, ini Bapak sudah share absen kelas 11A di Telegram ya. Silakan dicek dulu, absen dulu. Sampai Bapak berikan waktu 2 menit ya sebelum Bapak lanjut ke materi. Silakan absen dulu. Kemudian untuk kelas 11B sedang Bapak siapkan.
Ada yang masih punya kendala menggunakan absen di Telegram? Sudah bisa semua ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kalau ada yang salah pencet, silakan pencet lagi hadirnya ya. Jadi dengan klik 2 kali itu membatalkan kehadiran. Nanti link materi dari PowerPoint hari ini Bapak share di Google Classroom ya, di kelas 11 saja. Kita lanjut dulu ke materi. Materi hidrokarbon tadi seperti yang disampaikan oleh Lina, hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran KD ini adalah pengetahuan menganalisis senyawa turunan hidrokarbon dan kegunaannya. Kemudian KD keterampilan melakukan identifikasi senyawa turunan hidrokarbon dan turunannya serta kegunaannya. Kemudian indikator pembelajaran yang dapat kita ukur untuk pembelajaran KD pertama ini. Yang pertama menjelaskan pengertian senyawa hidrokarbon. Tadi sudah bisa menjelaskan pengertiannya. Senyawa hidrokarbon itu ciri-cirinya ada C dan ada H. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan pengelompokan senyawa hidrokarbon, lalu menjelaskan sifat-sifat dan reaksi kimia senyawa hidrokarbon, menganalisis suatu senyawa hidrokarbon dengan struktur, nama, isomer, dan reaksi kimianya. Untuk yang selanjutnya, KD keterampilan ini menentukan reaksi untuk mengidentifikasi senyawa turunan hidrokarbon berdasarkan gugus fungsinya, kemudian melakukan identifikasi senyawa turunan hidrokarbon berdasarkan gugus fungsinya. Tujuan pembelajarannya ini merupakan penjabaran dari indikator. Ya, jadi bisa menjelaskan semua indikator ini dengan benar. Kemudian ini gambaran materi yang akan kita pelajari untuk bab 1 ini. Jadi kalau hidrokarbonnya saja ada alkana, dan ada alkuna. Jadi 3 ini adalah turunan pertama dari hidrokarbon. Nah, kemudian turunan selanjutnya ada yang memiliki gugus fungsi. Gugus fungsi di sini berarti dia memiliki ciri khas dari struktur ikatannya. Ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, alkil amina, alkil halida. Ya, ini adalah contoh-contoh dari senyawa turunan hidrokarbon yang memiliki gugus fungsi. Kemudian isomer. Isomer itu ya nanti kalian pelajari. Isomer ini rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Bisa untuk ini ya, untuk isomer struktur jenisnya ada isomer posisi, ada isomer rantai, ada isomer fungsional, metameri, tautomeri. Kemudian untuk isomer ruang ada isomer optis dan isomer geometris. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ketika kita sudah mempelajari senyawa hidrokarbon dan turunannya. Kemudian reaksi-reaksi kimia yang ada pada senyawa karbon biasanya umumnya ada reaksi substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi, reduksi, dan kondensasi. Kita lanjut. Sejarah singkat kimia organik. Nah, nanti kalian bisa baca juga, bisa dari berbagai sumber. Kemudian ini intinya senyawa organik, kimia organik ya. Kimia organik ini sebenarnya baru banyak dibicarakan saat ini, terutama era 1900-an ya, di mana penggunaan plastik itu sangat dominan menggantikan bahan-bahan lain. Plastik ini juga salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon.
Ya, silakan barangkali untuk sesi yang pertama ini, sesi tanya jawab pertama, di antara kalian boleh menyebutkan peranan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari, kalian temukan di mana? Silakan acungkan tangan, kemudian boleh menyampaikan pendapatnya. Pak, Ya, gimana? Siapa namanya, kelasnya? Nur Laila, Pak. Ya, Nur Laila lagi, silakan. Kan CO2, karbon dioksida, merupakan gas hasil pernafasan manusia. Ya, Terus tadi C6, H1, 2O, 6. Itu glukosa. membacanya salah. Jadi yang adalah C6, H12, O6. Oh iya ya. C6, H12, O6. Ya. Itu apa itu? Glukosa. 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 Ya. Baru 2 ya, baru CO2, kemudian Sama C6, H12, O6, apalagi? C2H6O masuk nggak Pak? Apa itu? Etanol. Etanol. Oke. Cukup ya, 3. Silakan yang lain boleh menambahkan. Bapak Aulia. Aulia siapa? Aulia Dewi. Aulia Dewi. CH3COOH, asam aseta. Ya, asam asetat. Ya. Oke, satu benar. Cuka. Ya, apalagi? Udah, satu doang ingetnya. Silakan satu kesempatan lagi buat yang ingin menyampaikan hasil dari literasinya. Senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian baca apa? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, jadi sebelum 1900-an ini ilmu kimia dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok kimia organik dan kimia anorganik. Nah, kimia organik saat itu diartikan senyawa yang berasal dari benda atau makhluk hidup. Jadi segala sesuatu yang asalnya dari makhluk hidup disebut senyawa organik. Nah, kalau dari senyawa tidak hidup atau dari benda mati itu disebut senyawa anorganik. Jadi definisinya begitu. Kemudian tahun 1828 ini Wohler ya berhasil mensintesis senyawa organik dari zat-zat anorganik di laboratorium. Di sini siapa yang paham kalau yang namanya sintesis itu apa? Pengertian dari sintesis itu apa? Sintesis itu buatan, Pak. Ya, dibuat ya, buatan. Oke. Jadi konsep awalnya kalau namanya senyawa dari makhluk hidup itu tidak bisa dibuat. Ya. Artinya kan sudah ada di makhluk hidup gitu. Jadi konsep awalnya kalau senyawa organik adalah senyawa yang memang berasal dari makhluk hidup. Kalau anorganik yang di luar makhluk hidup. Tapi akhirnya Wohler ini berhasil mematahkan pendapat pada itu. Ternyata beliau dapat membuat urea dari zat-zat anorganik. Keseluruhannya anorganik karena sumbernya dari benda-benda yang tidak hidup. Nah, jadi dari sini setelah penemuan tersebut semakin banyak ahli kimia yang membuat senyawa organik dari bahan anorganik. Sehingga istilah kimia organik menjadi tidak relevan untuk saat ini, sehingga lebih dikenal dengan kimia karbon. Ya, CO2 tadi seperti yang disampaikan Bu Laila, ya, CO2 itu tidak termasuk ke dalam senyawa organik, ya. Jadi dia bukan termasuk senyawa organik karena dia berasal dari anorganik. Jadi CO2 adalah contoh senyawa anorganik. Meskipun ada karbonnya, tapi tidak dikategorikan sebagai senyawa organik. Nah, kemudian, jadi apa itu hidrokarbon? Apa itu hidrokarbon? Karbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Oke. Kalau misalkan karbon itu dalam tabel periodik unsur golongan berapa ya? 4A. 4A. Oke, yang masih ngobrol perhatikan, kalau tidak di unmute sendiri saja silakan ya. Jadi biar tidak mengganggu yang lain. Kalau 4A periode kedua ya.
kalau golongan 4A artinya yang terluarnya adalah 4, sehingga memungkinkan dia membentuk berapa ikatan kovalen? 4. 4. Kita lanjutkan di Chemscat ya. Kita lanjutkan di Chemscat supaya paham. Oke. Ya. Udah. Nah, ini aplikasi Chemscat ya. Ini bisa untuk menjelaskan bagaimana ikatan karbon. Jadi di sini karbon ini kalau bahasa teknologinya default ya. Default ikatannya ada 4. Jadi kalau misalkan kita cek di sini ya, kalau kita cek di sini, karbon itu punya 4 tangan, ya. Konsepnya karbon adalah elektron valensi 4, berarti punya berapa ikatan? Punya 4 dong. 4. Ya. Kalau karbon karbon kan elektron valensinya 4, artinya dia bisa membentuk 4 ikatan, ya. 4 ikatan. Kalau hidrogen kan elektron valensinya berapa? 1. Jadi 1. Ya. Kalau 1 gimana? Ikatan ya. Dia hanya membentuk satu ikatan. Ikatnya aja. Karbon tadi 4 elektron valensi. Berarti untuk berapa ikatan? 4. 4 ikatan kovalen. Ya, 4 kovalen biasanya ya. Kemudian hidrogen berapa elektron valensi? 1. Untuk berapa ikatan? 1. Berarti untuk 1 ikatan. 1 ikatan. Ikatannya kita simbolkan dengan garis ya. Kalau ada garisnya 1 berarti itu adalah ikatannya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini ya. Ini C total ikatannya ada 4. Nah, ini anggap saja ini tangannya ada 4 ya. Kemudian H tangannya ada 1. Ini tangannya 1, semua H 1 pokoknya. Kemudian kita lanjut kalau misalkan oksigen berapa? 16. Berapa elektron valensi? 6. 6 elektron valensi butuh berapa lagi untuk jadi 8? 2. 2. lagi. Apa? 2. 2. Jadi konsepnya kalau O itu selalu 2 elektron, 2 ikatan ya. Kalau O itu selalu 2 ikatan. Kita cek misalnya O. Kalau misalkan O ini kita klik di titik O, kemudian ini pasti defaultnya adalah H2O. Ya. Kenapa H2O? Karena O di sini kan 6 ya. O valensinya kan 6. Di sini ada 2, di kanan ada 2. Kemudian ini 1, ini 1. Berarti satunya diberikan kepada H. Ya, jelas belum? Belum. Belum. Pak. Ini materinya sudah lalu, materi yang ikatan kimia ya. Masih ingat nggak? Lupa. Yang kita coba. Jadi kalau untuk di ini ya, untuk ikatan O itu kan valensinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang berapa lagi? Kurang 2. Kurang 2. 2-nya dari H. Dari H. Kelihatan nggak? Dia kelihatan. Nah, ganti. Nah, ini anggap saja dot ya, atau titik ya. Ini H, di sebelah sininya juga H. Kalau kita gambarkan jadinya H,
Belum coba mana lagi? O, kemudian H. paham belum? Ya. Sedangkan C tadi berapa elektron valensinya? 4. 4. Berarti C itu ada 4 elektron valensi. Kita sama rata saja satu-satu di sepertisinya. Kemudian di sini ada berapa? Dia terikat oleh H. Kemudian sini juga ada H. Ini masuk H. Ya. Jadi totalnya gimana? Masih kosong. C, kemudian ada berapa ikatan CH-nya? 4. Ada 4 ikatan. Sampai di sini paham belum? Paham. Ya, kalau sudah paham kita lanjut. Kita lanjutkan. Jadi konsepnya adalah kalau setiap satu C itu mengikat berapa ikatan? 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di PPT yang sebelumnya itu, yang selanjutnya adalah, nah, apa saja keistimewaan atom karbon? Nah, ini ya, apa saja keistimewaannya? Kok bisa menjadi bab khusus ya, disebut kimia karbon. Di mata kuliah di perguruan tinggi juga itu akan disebut kimia organik materinya. Jadi materi kimia organik itu berbicara seputar senyawa-senyawa yang terdiri dari C, H, dan O. Jadi kurang lebihnya ya hanya berbicara tentang 3 unsur itu. Ya, sisanya merupakan unsur pendukung dari senyawa-senyawa yang dibentuk. 3 tokoh utamanya adalah C, H, dan O. Itu senyawa karbon. Kalau hidrokarbon hanya C dan H, ya. Jadi kalau hidrokarbon hanya C dan H. Hidrokarbon bagian dari senyawa karbon atau senyawa organik. Selanjutnya atom karbon dengan nomor atom 6 termasuk ke dalam golongan 4A, punya 4 elektron di kulit terluar atau 4 elektron valensi. Atom karbon dapat mengikat sesama atom karbon membentuk rantai karbon. Nah, ini istimewa yang keduanya. Yang kedua, atom karbon ini bisa mengikat sesama atom karbon. Nah, itu tidak dimiliki oleh atom lain. Sekalipun satu golongan dengan karbon, misalnya di bawah karbon ada unsur apa? Silikon. Ada unsur silikon. Nah, unsur silikon itu tidak mempunyai karakter yang sama dengan karbon. Ya, silikon tidak bisa mengikat sesama silikonnya sampai panjang gitu, tidak bisa. Sedangkan karbon bisa sampai ratusan. Tadi saja yang sudah disebutkan oleh Nur Laila itu C6H12O6, berarti ada C-nya ada 6 yang terangkai dalam rantai karbon. Nah, kemudian dalam rantai karbon ini jenis ikatannya bisa bentuk ikatan tunggal, bisa ikatan rangkap, bisa ikatan rangkap 3. Nah, jadi ada 3 jenis nih. Bisa rangkap, bisa tunggal, bisa rangkap, atau rangkap 3. Kalau disebut rangkap artinya rangkap 2 ya. Kemudian berdasarkan jumlah atom C lain yang diikat oleh pada satu atom karbon. Ini keistimewaan yang ketiga. Atom karbon dibedakan menjadi atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan kuartener. Ya, kita lanjut ke sini dulu. Di bagian ini kita lanjut ke chemistry lagi. Ya. Untuk yang awal ini sudah paham ya pengantarnya ya. Jadi untuk senyawa karbon ini kita harus paham betul, karbon itu 4 ikatan, hidrogen itu 1 ikatan, oksigen bukan 6 tapi 2 ikatan. Ya. Meskipun elektron valensinya 6 tapi dia 2 ikatannya karena yang 2-nya sudah berpasangan, sudah stabil. Kita lanjut ke materi yang baru tadi untuk keistimewaan atom karbon. Kita cek ya. Bisakah C mengikat atom C lagi? Kalau bisa begini hasilnya. Jadinya C berapa, H berapa? C-nya berapa, H-nya berapa? C-nya 3.
C-nya 2 C-nya H-nya 2 hanya 6. 6. Oke, jadi kimianya adalah C2H6 6. ya. Rumus kimianya adalah C2H6. Selanjutnya ini adalah rumusnya C2H6. Kita cek ya, apakah sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Kamu kejang-kejang baik ceritanya kau lakukan apa? Wahyu minta tolong di mute untuk nanti. Nah, yang selanjutnya ini coba kita cek untuk C ya. Untuk C di sini terikat ada 1, 2, 3, 4 ya. Prinsipnya C harus 4. Kemudian H hanya 1. Nah, ini kalau begini sudah benar. Ya. Kalau begini berarti sudah benar. Nah, selanjutnya kalau C-nya 2, H-nya 6. Oke, kita list dulu dari pertama. Kalau C-nya saja H-nya berapa? 4. Satu C H berapa? Hanya ada 3. Iya, 4. 4 dong. Kan satu 4. Iya, 4. 4 ikatan ya. Satu C membentuk kesatuan. Jadi satu C untuk H. Kemudian kalau 2 C, 8. kalau 2 C, Hanya 8. kalau 2 C yang mana? 2 C hanya 6. Oke, silahkan kalian tulis di situ. Yang pertama CH4, yang kedua C2 H6, yang ketiga kalau di belakang berapa ini? C-nya ada berapa? Hanya berapa? Hanya ada 8. Oke, 3 Ada 3, H-nya ada 8. Oke, silahkan ditulis lanjut. Kemudian yang keempat, ini C-nya 4 nih. Kalau C-nya 4, hanya berapa? Ya, 4. 10 tambah Hanya 10. 10. Oke. Dan keempat, Ya, aku kecil yang lagi belajar. kemudian ada C2H6 ya. Kalau C-nya 3, hanya berapa tadi? 8. Kalau C-nya 4, kalau C-nya 4 hanya berapa? 10. Perhatikan penambahannya. Ini CH4, kemudian C2, kemudian C8, ya. Kemudian C4H 10. Artinya selanjutnya bisa diprediksi berapa? Nah, mulai dari CH4. CH4 ini namanya metana, betul. Ya. Kemudian metana, etana. Terus apa lagi? Bentar, Bapak ketikkan di sini ya. Silahkan nanti kalian catat. Pertama metana. Kemudian yang kedua Tanah. etana. Kemudian yang ketiga Tanah. ketiga, Butana. etana. Yang kelima Pentana. Nah, ini harus Dekana. hafal ya. Yang ini harus dihafal. Karena modalnya kalian bisa paham materi hidrokarbon, senyawa karbon, ini modalnya dari alkana, nama-nama ini. Ya. Itu modalnya kalian harus hafal ini. Ya, hafalkan. Nama alkana. Ini harus dihafal ya. Bisa banyak cara menghafalkannya. Kalau 1 metodenya 2 etana, 3
3 propana, ya barangkali Nurulillah suka nyanyi, bisa dilakukan misalnya dengan nada propana ya. Gimana Nurulillah bisa nyanyi? Iya Pak, siap. Silakan coba. Aku Pak. Masa parah. Oh, kan? Belum latihan vokal Pak. Siapa anak padus di sini? Ada Zilda, ada Ajeng tuh. Ya, Ajeng silakan Jeng. Selawatan aja, selawatan. Mana? Maju guys, maju. Ya, metana, etana. Nah, yang selanjutnya silakan dilanjutkan. Tanah. Yang malu-malu dong. Siapa nih yang mau coba? Metana. Propana. Lanjut. Gimana Velo? Ya selo Pak, selo Bu. Ya selo Pak. Nyanyi bae saya logo. Ya, kalau belum lanjut kita belum lanjut nih. Selo, Pak badannya selo. Ya, Pak Jo boleh. Enggak Pak, suaranya nggak ngedukung. Oke, jadi intinya kalian minimal hafal ya ini ya. Nah, tata nama alfana ya untuk alfana. Jadi ini ya, yang 10 ini tata nama dasar alfana. Kalau nanti alfana, kalian tinggal ganti ananya jadi ena. Jadi, kecuali metena ya, metena dari etena, propena, butena, pentena, hexena, heptena. Nah, kalau alpuna, kalian ganti enanya jadi una. Jadi etuna, propuna, Mentuna, butena, tuna dan seterusnya. Lentuna, Hexuna. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, selanjutnya Jelas. jelas. Kita lanjut. Lentuna. Tidak apa-apa terus nanti kalian silahkan jabarkan sendiri boleh. Yang apa namanya rumus strukturnya ya. Jadi strukturnya begini. Kalian perhatikan ini C ujung. Kalau ujung dia ikatannya 1 ya. Berarti sisanya 3. 3-nya untuk H, 1-nya untuk C. Kalau yang ini ya kita cek yang ini nih, yang kita buat yang ini ya. Apa namanya yang C-nya ada 3. Oke, kita cek. Ini kita cek, kita jabarkan dulu haknya. Perhatikan di sini. Oke, oke ini mengikat 1 C, tapi mengikat 3 H. Nah, kemudian ini lagi Bapak tambahkan lagi aja ini. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini Bapak tambahkan 1. Di sini Bapak tambahkan 2. Oke. Kalian pusing nggak? Pusing. Ya, dan sudah Bapak ringkas lagi. Nah, Pusing Pak. sudah simpel? Pusing pisan. Nah, ini sudah simpel. Sebentar, Bapak rapikan dulu biar selanjutnya akan Bapak beri nomor. Lagi apa aja Fadil? Ini Bapak kasih nomor nih. Ini nomor 1, ini C nomor 2, C nomor 3, ini C nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini C
C yang nomor 1 ini mengikat berapa C? C yang nomor 1 mengikat berapa C? Satu. Oke. Yang 1 C ya? Iya. Oke. Nanti derajat atom karbon itu ada 3. Ada atom C primer, ada atom C sekunder, ada atom C tersier, dan terakhir ada atom C kuarter ya. Yang primer ini mengikat 1 C, berarti nomor berapa saja yang mengikat 1 C? 1. 1. 8, 12, 11, 10, 9. 11, 10, 9. 11, 12. Kemudian berapa lagi? 11, 12. 9 ya? 9. 9. Oke. Kalau atom C sekunder mengikat 2 C lain, yang mana saja? 2. 2. Nomor berapa? 3, 5, 7. 5, 7. 3, 5, 7. 7. Atom C tersier yang mana saja? Tersier berapa, Pak? Mengikat berapa? 3. 2 sama 6, Pak. Berapa saja? 2, 6. 2 Berapa ya? sama 6. 6. Berarti hanya 2 ya, hanya 2 atom. Kalau gabungan ada nggak di sini? Ada yang 4, Nomor berapa? 4 belum 4. 4. Berarti ini totalnya ada 1, yang ini totalnya ada 2. ini totalnya 3, 6. 6. 6. Kalau dijumlahkan berapa? 6. 12. Sama nggak dengan yang di sini semuanya 12? Sama. 12. Oke, kalau sama berarti kalian ya. Jadi begini caranya menentukan atom C primer, sekunder, tersier, kuartoner. Kalau C12 hanya berapa ya? C12 hanya 2. 26. C12 hanya berapa? 26. 26. Kan kelipatan nya di 26. Ya, oke. C12 hanya 26. Untuk namanya kita coba cek namanya apa. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya ya. Untuk namanya ini. Namanya adalah 2446 tetrametil oktana. Ya, kalau kita ejek di Indonesia namanya Papa Sabila ini. Ya. Ini adalah rantai terpanjang. Ya, ini adalah rantai terpanjang. Kita selesai 2 menit lagi ya. Kita maksimalkan saja. Nanti latihannya menyusul di luar jam pelajaran, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi apa namanya kita nanti untuk interaktif saja. Silakan tanyakan kalau masih ada yang belum paham. Ini nomornya ada 8 yang terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dia dilewati oleh yang terpanjang ini disebut cabang. Di nomor 2 ada cabang. Ya. Kemudian di nomor lagi ini bukan 2 ya. 4. Nomor 6. Di nomor 2 ada 1 cabang metil. Di nomor 4 ada 1 cabang metil dan metil. Berarti ada 2 cabang. Kemudian di nomor 4 ada metil juga. Kenapa metil? Ini alkananya CH4. Kalau berkurang 1 jadinya alkil. Jadi yang tadinya jadi metil, yang tadinya metil dan seterusnya. Ini misalnya nah ini perangkatnya 2. Otomatis di sininya C2H4.
Kemudian kalau rangkap 3 begini. Nah, ini rangkap 3. Ya, kita sampaikan satu saja ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini apa namanya? Kalau C-nya 2, Metana. C-nya 2 etana kan? Karena ini rangkap, ini etena. Kemudian Etena. ya, ini kita ganti saja. Jadi asetilena itu nama dagangnya ya. Jadi ini namanya etuna. Yang ini namanya Etuna. etena. Kalau yang ini namanya etena. Ini senyawa alkana tunggal. Alkana tunggal, alkana rangkap 2, alkana rangkap 3. Cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan, kita pelajari lebih lanjut ya. Pastinya kalau tidak nanti sore nanti malam Bapak kirim di Telegram 10 soal. Jadi kalian persiapan materi dari awal Bapak sampaikan sampai materi yang sekarang ya. Jadi sampai materi yang sekarang nanti akan Bapak kuiskan. Kemudian lampiran PPT-nya nanti akan Bapak share di Google Classroom. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.